hitungan detik yang bikin netizen geger, dan Amanda Manopo sampai ikut angkat suara. Cuplikan itu singkat, tapi dampaknya panjang. Dunia hiburan digital Indonesia kembali ramai, bukan soal politik, bukan pula soal skandal besar. Semua bermula dari satu potongan video di podcast milik Deddy Corbuzier, ruang yang selama ini dikenal sebagai markas berbagai obrolan panas. Di sana hadir dua karakter yang sangat berbeda. Indra Frimawan, komika dengan gaya absurd, non sequitur, penuh kejutan. Dan Fayarsad Boy, remaja yang dikenal publik karena kisah patah hatinya yang viral dan gaya melankolisnya yang khas. Awalnya, suasana terlihat cair. Indra melempar candaan khasnya. Fajar menanggapi dengan ekspresi polosnya, tertawa, saling balas komentar, semua tampak normal. Sampai momen itu terjadi. Di tengah percakapan, Indra tiba-tiba menoleh dan melakukan gerakan yang diduga mengarah seperti meludah ke arah Fajar. Gerakan cepat, refleks, tapi cukup jelas untuk membuat banyak pasang mata terbelalak. Respons Fajar pun spontan. Ia terlihat terkejut, gesturnya defensif, seolah ingin bereaksi. Namun, akhirnya menahan diri. Dan sejak detik itu, semuanya berubah. Video itu diunggah ulang akun-akun klip dan langsung meledak. Ribuan komentar membanjiri kolom diskusi. Publik terbelah. Ada yang membela, menganggap itu sekadar gimmick, bagian dari karakter absurd Indra. Tapi banyak juga yang mempertanyakan, di mana batas bercanda? Apakah semua hal bisa dijadikan bahan komedi? Netizen mulai menyoroti satu isu penting, etika di ruang publik digital. Karena ini bukan panggung kecil, ini kanal dengan jutaan penonton. Setiap potongan adegan bisa menyebar kemana-mana, ditonton anak muda, ditiru tanpa konteks. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah adegan itu spontan atau sudah direncanakan? Jika itu skenario, mengapa dibiarkan tayang tanpa sensor? Jika itu spontan, mengapa tidak ada klarifikasi cepat? Sampai skrip ini dibuat, belum ada penjelasan resmi dari pihak Indra maupun manajemen Fajar. Namun, drama belum berhenti di situ. Api makin membesar ketika Amanda Manopo ikut meninggalkan komentar. Satu kata. Singkat, tapi penuh makna. Netizen langsung berspekulasi. Apakah itu tanda kecewa, sindiran halus, atau sekadar respons netral? Yang jelas, Amanda dikenal dekat dengan Fajar, dan komentar itu memperkuat sentimen publik bahwa Fajar mungkin sedang berada di posisi yang kurang nyaman. Tak sedikit yang merasa Fajar, sebagai remaja yang baru masuk industri hiburan, kerap berada di situasi yang membuatnya jadi objek hiburan. Dan disinilah diskusinya melebar. Apakah industri konten kita sedang terlalu mengejar engagement? Apakah shock value kini lebih penting daripada nilai? Komedi memang ruang yang bebas, tapi tetap ada batas sosial yang tak tertulis. Sesuatu yang mungkin terlihat lucu bagi sebagian orang, bisa terasa tidak pantas bagi yang lain, apalagi ketika dilakukan di ruang dengan pengaruh sebesar itu. Kontroversi ini seperti membuka kotak lama. Beberapa warganet bahkan mengklaim bahwa aksi nyeleneh Indra bukan kali pertama memicu perdebatan. Kemana kita? Lu kemana? Lu? Branding absurdnya memang dikenal ekstrem, tapi apakah semua ekstremitas perlu ditampilkan? Tanpa klarifikasi, publik hanya bisa berspekulasi, dan spekulasi adalah bahan bakar paling cepat untuk viral. Pada akhirnya, kasus ini bukan cuma soal satu gerakan dalam 1 menit video. Ini soal batas, soal tanggung jawab, soal bagaimana industri hiburan digital membentuk standar baru di masyarakat. Karena di era sekarang, 1 detik bisa mengangkat nama, tapi 1 detik juga bisa mengubah persepsi selamanya. Sekarang, pertanyaannya untuk kamu. Menurut kamu, itu murni komedi? Atau sudah melewati batas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa, selalu bijak menilai sebelum menyimpulkan. Kalian tahu video ini?
Mungkin beberapa dari kalian ngerasa ini adalah sebuah bercandaan, tapi untuk kalian yang udah ngerti banget dan pernah punya pengalaman sama orang yang narsisistik dan suka ngebully dan suka ngelakuin ini itu, kalian tahu ini bukan bercandaan sama sekali. Dan di sini gue bakal jelasin ada 3 perilaku yang sebenarnya dilakukan sama orang narsisistik untuk merendahkan kalian. Jangan sampai kalian skip video ini karena ini bakal ngebantu kalian banget untuk ngeprotek diri kalian di lingkungan sekitar kalian. Yang pertama, bullying disguised as humor, atau bullying berkedok bercandaan. Apa sih ini dilakukan? Karena orang yang pengen ngerendahin kalian itu tetap pengen ngerasa aman. Jadi, biar nggak langsung dikatain jahat atau dilabel sebagai pembuli, dia ngerendahin kalian dengan cara bercanda. Jadi, saat kalian ngerasa tersinggung, mereka bisa langsung ngomong, lu sensitif banget sih. Terus yang kedua, public humiliation. Jadi, orang yang pengen ngerendahin orang lain itu tuh pengen mendapatkan kepuasan. Salah satunya kalau kalian ngerasa rendah, tapi lebih ngerasa puas lagi kalau orang lain tuh setuju kalau kalian tuh pantas digituin. Kalau kalian melakukan kesalahan dan dia beneran care sama kalian, dia bakal coba ngomongnya ke kalian langsung. Tapi kalau ngomongnya depan publik, pengen semua orang dengar, dia pengen ngerendahin kalian di depan umum, dan itu untuk kepuasan pribadi dia sendiri. Yang ketiga, display of superiority, atau perasaan yang ingin menunjukkan dia tuh lebih di atas loh dibandingkan kalian. Ini bisa terjadi karena dia insecure banget sama dirinya sendiri, atau dia ngerasa jealous sama kalian karena mereka ngerasa kalian punya suatu kualitas, jadi mereka pengen ngerendahin kalian biar kalian selevel sama mereka. Kebanyakan orang-orang kayak gini tuh narsisistik. Dia butuh validasi yang terlalu banyak, tapi saking banyaknya validasi atau pujian pun itu nggak cukup. Dia butuh orang lain tuh terlihat rendah dibandingkan dia. Jadi hati-hati aja kalau udah ada 3 tanda ini, itu bukan sekedar candaan, tapi tindakan merendahkan. Jangan lupa follow.